Bapa Surgawi, malam hari ini kami bersyukur lagi di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau yang sudah menjaga, memelihara, melindungi dan memberkati hidup kami sepanjang minggu yang sudah berlalu. Dan kesempatan ini kami ada dalam ibadah raya kedua. Tuhan, kami sudah naikkan pujian kami sudah menaikkan penyembahan kami. Sejenak kami mau baca dan kami mau renungkan nasihat firman Tuhan bagi kami semua. Hamba-Mu berdoa, urapilah pikiran, hati dan roh kami. Urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu, supaya kami semua bersama-sama menikmati berkat dari nasihat firman Tuhan. Baik kami yang ada dalam rumah Tuhan dan setiap saudara kami yang ikut bersama lewat tayangan ketika menyaksikan dalam ibadah kedua malam hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami menawan semua pikiran yang tidak berasal dari Allah. Kami taklukkan rancangan apapun yang mencoba mengganggu kami untuk tidak konsentrasi atas firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Sumber segala berkat, kami sudah berdoa bersyukur, menyediakan hati kami untuk jadi rumah kediaman firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dengan sukacita syukur kita di hadapan Tuhan, tentu kita masih dapat bersama-sama melihat dan merasakan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita sampai hari ini. Sehingga kita bisa memberi waktu karena kita sadar, karena kita percaya bahwa Tuhan telah mengerjakan yang terbaik dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita membaca bersama-sama firman Tuhan dari kitab Sakaria pasal 4 ayat yang ke-6. Sakaria pasal 4 ayat yang ke-6, kita mau baca bersama-sama satu ayat firman Tuhan ini. Mari bersama-sama kita katakan 1, 2, ya. Maka berbicaralah ia, katanya. Inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Demikian pembacaan kita Bapak Ibu Saudara, meskipun satu ayat, tetapi kita mau melihat beberapa pasal dari kitab Sakaria. Berbahagialah setiap anak-anak Tuhan yang membaca, merenungkan, dan juga belajar untuk lakukan nasihat firman Tuhan dalam hidupnya. Nabi Sakaria menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Nabi Sakaria menyampaikan apa yang mau disampaikan Tuhan, yang dititipkan kepada Sakaria untuk didengar oleh orang-orang Israel, oleh Zerubabel yang ketika itu menjadi pemimpin bagi umat Tuhan kembali dari tempat yang cukup jauh dari negeri perbudakan ketika Raja Darius mengizinkan umat Tuhan kembali ke negeri mereka semula untuk membangun baik negeri mereka dan juga membangun rumah Tuhan. Sakaria menyampaikan apa yang menjadi nasihat firman Tuhan. Sakaria menyampaikan apa yang menjadi keinginan Tuhan, yang menjadi nasihat firman Tuhan kepada Zerubabel, kepada semua orang-orang Israel. Kepada mereka diingatkan bahwa bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatanmu, hai Zerubabel, hai orang Israel, melainkan dengan kuat kuasa roh Tuhan. Itu yang telah membawa kamu, mengizinkan kamu lewat Raja Darius keluar dari negeri tawanan itu untuk kembali ke tanah leluhurmu. Dan engkau harus membangun kembali baik negerimu dan juga bait Allah yang telah dihancurkan oleh pasukan Raja Darius ketika mereka datang menaklukkan bangsa Israel. Saudara yang kekasih,
Tentu Zerubabel melihat betapa negerinya berantakan, betapa negerinya rusak parah, betapa rumah Tuhan telah dirobohkan. Dan dia melihat, pasti dia berpikir, bagaimana caranya saya mau membangun kembali negeri ini, bagaimana kemampuan kami, bagaimana kekuatan kami, apa yang dapat kami lakukan, apa yang dapat kami kerjakan. Pastilah Zerubabel menjadi stres, dia pasti menjadi tertekan, dia pasti melihat bahwa dia tidak sanggup. Dan ketika dia mulai mungkin menghitung orang-orang yang kembali dari negeri pembuangan, dia pun pasti berhitung, kami tidak mampu, kami tidak sanggup. Sebab persoalan yang kami jumpai setelah kami kembali dari negeri perbudakan itu, masalah ini luar biasa sulitnya, masalah ini luar biasa beratnya. Maka Tuhan titipkan pesan kepada Nabi Sakaria. Tuhan perintahkan Sakaria untuk sampaikan firman Tuhan ini, menasehati pemimpin Israel, Zerubabel, dan memperdengarkan kepada semua umat Tuhan bahwa apapun yang mereka hadapi, apapun yang sementara mereka harus hadapi, Allah mau bukan dengan keperkasaan manusia, bukan dengan kekuatan manusia, tetapi dengan kekuatan Roh Tuhan yang memampukan umat Tuhan untuk membangun kembali negerinya, untuk mempersatukan kembali orang Israel, lalu mereka akan membangun bait Allah, supaya mereka ada tempat untuk beribadah, supaya umat Tuhan ada tempat untuk menaikkan ucapan syukur, pujian mereka secara bersama-sama sebagai umat Tuhan. Saudara yang kekasih, tentu kalau kepada siapapun diperhadapkan situasi yang dihadapi Zerubabel, ketika dia kembali dari negeri pembuangan itu, mereka juga pasti ada dalam posisi Zerubabel, stres, bingung, tertekan, merasa tidak mampu, merasa tidak sanggup untuk mencoba menyelesaikan situasi yang sulit. Itu sebabnya puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Allah mengasihi milik kepunyaannya. Allah mengasihi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya nasihat firman Tuhan datang kepada Zerubabel lewat abdi Tuhan, lewat Nabi Sakaria, supaya baik Zerubabel dan umat Tuhan, apapun yang mereka rencanakan, apapun yang mau mereka kerjakan, baik membangun negeri yang telah hancur dan juga membangun bait Allah, mereka tidak lakukan itu dengan kekuatan dan dengan keperkasaan manusia. Sebab ternyata ketika Zerubabel kembali dan umat Tuhan yang lain, ada banyak orang yang menaruh apa yang membuat Zerubabel dan umat Tuhan yang setia seperti mau digoyahkan. Ada banyak orang yang mencibir Zerubabel. Mereka memperkatakan, mana mungkin kita bisa bangun negeri kita lagi, mana mungkin kita bisa membangun bait Allah, mana mungkin kita bisa menyelesaikan masalah ini. Tetapi sekali lagi saudara yang kekasih, Allah tidak pernah tinggal diam. Dia Allah yang perkasa bagi umat Tuhan. Ini topik firman Tuhan untuk kita renungkan malam hari ini. Dia adalah Allah yang perkasa bagi umat manusia, bagi umatnya, bagi orang-orang percaya, bagi milik kepunyaan Tuhan, bagi umat Israel yang telah dipilih Tuhan menjadi milik kepunyaannya. Dia adalah Allah yang perkasa, yang sanggup menopang, yang sanggup memberi kekuatan, yang sanggup memberi hikmat, yang memampukan umat Tuhan supaya mereka ada kekuatan, ada semangat, ada kebersamaan membangun negeri yang telah hancur dan membangun bait Allah yang telah rusak itu. Bagi kita sama firman Tuhan ini. Dia Yesus Kristus Tuhan,
adalah Allah yang perkasa bagi kita, bagi orang-orang percaya. Allah yang perkasa tidak pernah gagal dalam setiap rancangan terbaiknya. Kalau kita membaca Alkitab, maka kita tidak pernah ditunjukkan atau diberi informasi lewat Alkitab bahwa Allah yang disembah oleh orang Israel dan Allah yang kita sembah hari-hari ini, Dia tidak pernah gagal dalam setiap rancangan terbaiknya bagi orang-orang percaya. Allah tidak pernah gagal, karena Allah tidak pernah kehabisan cara. Allah tidak pernah bingung dengan masalah manusia. Allah tidak pernah khawatir untuk jalan keluar terbaik bagi umatnya. Kitalah yang sama seperti Zerubabel. Bingung, khawatir, stres, tertekan ketika menghadapi masalah dan persoalan. Sama seperti Zerubabel. Tetapi Allah yang kita sembah, Dia adalah Allah yang perkasa. Dia adalah Allah yang tidak pernah gagal dalam setiap rancangan terbaiknya bagi orang-orang percaya. Nah, saudara yang kekasih, bagaimana umat Tuhan dapat mengalami janji Allah yang tidak pernah gagal itu? Bagaimana orang-orang percaya dapat mengalami janji Allah yang terbaik yang tidak pernah gagal itu? Jika kepada Zerubabel, kepada umat Tuhan, Allah berjanji, jika engkau lakukan segala sesuatu, jika engkau buat segala sesuatu, bukan dengan keperkasaanmu, bukan dengan kekuatanmu, tetapi oleh roh Tuhan, oleh kekuatan kuasa Allah, maka engkau akan melihat rancangan terbaik Allah sebagai janji Tuhan bagi umat pilihan Tuhan, pasti tidak pernah gagal. Nah, dari kitab Zakaria, kita mau belajar bagaimana seorang anak Tuhan, seorang yang percaya kepada Tuhan, bagaimana umat Tuhan dapat mengalami janji Allah itu. Belajar dari kitab Zakaria, maka kita temukan yang pertama demikian. Zakaria pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ini yang harus kita hidupi. Kalau kita mau mengalami dan melihat, merasakan janji Allah dalam rancangan yang terbaik yang tidak pernah gagal itu menjadi milik kita. Kata kitab Zakaria pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Orang-orang percaya, umat Tuhan, milik kepunyaan Allah, harus meninggalkan jalan hidup orang fasik yang tidak dikenan oleh Tuhan untuk hidup dalam kehendak Allah. Ini yang harus ditampilkan dalam kehidupan orang-orang percaya. Mereka harus berani meninggalkan jalan hidup orang fasik yang memang Allah tidak suka, yang memang Allah tidak kenan. Lalu belajar hidup dalam kehendak Tuhan. Kitab Zakaria pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, bahkan kalau kita baca, kita bisa dapati nasihat firman Tuhan luar biasa mengingatkan orang Israel, umat Tuhan. Allah mengajar mereka, Allah mengingatkan mereka, Allah menasehati mereka. Bahkan lebih daripada itu, Allah membuktikan bahwa Allah mengasihi umat Tuhan. Tetapi dalam perjalanan hidup mereka sehari-hari, mereka tampil dalam sikap orang fasik. Mereka tahu ada Tuhan, mereka tahu ada Allah. Bahkan Allah telah berbuat banyak dalam hidup mereka. Tetapi umat Tuhan tidak menghargai Tuhan. Tetapi kadangkala orang Israel tidak mengandalkan Tuhan. Bahkan dalam hidup mereka ada banyak kali mereka berubah dari kesetiaan kepada Tuhan, dari hidup mengandalkan Tuhan, menjadi hidup di jalan yang tidak dikenan oleh Tuhan. Zakaria mengingatkan Zerubabel dan orang-orang percaya yang lain.
Allah izinkan engkau kembali dari negeri pembuangan. Allah menjamah hati Raja Darius, lalu mengizinkan umat Tuhan kembali ke negeri leluhurnya untuk membangun negerinya, untuk bangun bait Allah. Tapi Allah ingatkan mereka, engkau semua harus bertobat, harus tinggalkan jalan hidup orang-orang fasik. Mereka percaya ada Tuhan, tapi dalam sikap dan perbuatan mereka justru jauh dari Tuhan. Meninggalkan jalan hidup orang-orang fasik. Nah, saudara yang kekasih, tentu hal yang sama diingatkan juga kepada kita dalam kesempatan ini. Ketika kita ada dalam posisi tertekan, menghadapi masalah, persoalan, kesulitan, kita mau melihat dengan iman, ada rancangan terbaik Allah yang berjanji, yang dijanjikan kepada kita. Bahwa rancangan terbaik itu tidak pernah batal, tidak pernah gagal. Tetapi kita harus tampil dalam hidup yang tidak sejalan dengan sikap hidup orang fasik. Kita harus menjauhi jalan hidup orang fasik. Kita harus hidup dalam kehidupan yang dikehendaki, yang dikenan oleh Tuhan. Kitab Zakaria itu mengingatkan kita bahwa Allah marah kepada nenek moyang Zakaria. Allah berulang kali menolong mereka, Allah berulang kali membela mereka, Allah berulang kali melakukan banyak perkara yang orang-orang percaya itu tidak sanggup kerjakan. Tetapi mereka kurang menghargai Tuhan, tidak menghormati Tuhan. Bahkan kadangkala mereka sudah hidup tidak mengandalkan Tuhan. Sekali lagi bagi kita semua, nasihat firman Tuhan ini sama. Mari bertobat dan meninggalkan jalan hidup yang tidak disukai, yang tidak dikenan oleh Tuhan. Untuk hidup dalam kehidupan yang dikenan dan yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang kedua, Zakaria pasal 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-13. Kalau kita baca ayat-ayat ini, maka kepada orang Israel diperdengarkan firman Tuhan. Kita bisa baca bahkan sebelum kitab Zakaria, Allah berulang kali berbicara lewat hamba-hamba Tuhan, lewat abdi Allah, lewat para nabi. Umat Israel dinasehati. Orang-orang percaya masa itu mendengar firman Tuhan, tetapi mereka tidak mau melakukan. Maka hal yang kedua, dinasehati kepada kita lewat firman Tuhan, kitab Zakaria pasal 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-13. Kalaulah orang-orang percaya, kalaulah umat Tuhan mau menikmati dan merasakan rancangan terbaik Allah yang tidak pernah gagal itu, sebagai janji yang digenapi dalam hidup kita, maka hal yang kedua, kita harus menjadi seorang anak Tuhan yang mau mendengar, yang suka mendengar, untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Mau mendengar. Ada banyak pastinya dari orang Israel ini sudah tidak mau mendengar firman Tuhan. Mungkin mereka sengaja menghindar, mungkin mereka sengaja tidak mau mendengar, mungkin mereka merasa kami tidak butuhkan itu lagi. Tetapi saudara yang kekasih, malam hari ini kita diingatkan, kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang suka, yang mau mendengar firman Tuhan dan belajar menjadi pelaku firman Tuhan. Tentu kepada Zerubabel dan kepada orang Israel, janji itu diperdengarkan. Tetapi mereka harus juga hidup sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai umat pilihan Allah yang harus belajar juga melakukan firman Tuhan. Dalam kitab Zakaria itu Alkitab katakan, ayo lari, ayo kerjakan ini, ayo buat ini. Orang Israel dengarkan itu firman Tuhan. Dan sepatutnya mereka juga harus
mendengar dan melakukan nasihat firman Tuhan. Nenek moyang mereka telah terbukti adalah orang-orang yang pada masa ketika keluar dari negeri Mesir, mereka adalah orang yang mau mendengar, meskipun kadang-kala ada sungut-sungut di antara mereka, tetapi sebagian besar dari mereka di sepanjang perjalanan itu, mereka masih mau melakukan firman Tuhan. Ketika tiang awan bergerak, maka Musa katakan, mari kita berjalan, jangan tinggal di tempat ini, sebab tiang awan telah bergerak. Maka mereka ikut lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, firman Tuhan. Ketika tiang api berdiri di satu tempat, lalu Musa dengarkan firman Tuhan, di tempat ini bangunlah kemah, berdiamlah di sini, sampai besok pagi engkau harus bergerak. Maka orang Israel mendengarkan dan melakukan firman Tuhan itu. Nah, kepada Zerubabel juga datang nasihat firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan lewat Zakaria, hai Zerubabel, pemimpin orang Israel yang kembali dari negeri pembuangan, jangan lakukan dan kerjakan segala sesuatu dengan kekuatan dan keperkasaanmu, tetapi lakukanlah itu dengan kekuatan kuasa Tuhan, dengan kuasa Roh Allah. Maka engkau akan melihat negerimu akan dibangun. Engkau akan melihat rumah Allah dikerjakan bersama-sama, dibangun kembali oleh umat Tuhan. Maka jadilah pendengar untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Hal yang ketiga, kepada Zerubabel dan kepada orang Israel, bahkan kepada kita juga malam hari ini dalam kesempatan ini, siapapun kita saudara, baik kita yang ada dalam rumah Tuhan dan saudara kami yang ada di luar gedung ini, kalaulah kita menjadi anak Tuhan yang merindukan Dia Allah yang perkasa, yang tidak pernah gagal dalam rancangan terbaiknya bagi orang-orang percaya, bagi milik kepunyaan Allah, maka yang ketiga nasihat firman Tuhan diperdengarkan Nabi Zakaria, baik kepada Zerubabel dan orang Israel, bahkan kepada kita dalam kesempatan ini. Yang ketiga demikian, jangan mengandalkan kekuatan serta kemampuan manusia yang sangat terbatas. Itu yang kita membaca tadi. Manusia sangat terbatas. Allah ingatkan lewat Nabi Zakaria kepada Zerubabel, jika engkau dan nenek moyangmu adalah orang-orang hebat dan kuat, tidak mungkin engkau kalah ketika pasukan Raja Darius datang menyerbu negerimu. Kalau engkau kuat, kalau engkau hebat, engkau pasti tidak kalah. Negerimu pasti tidak dihancurkan. Bait Allah kebanggaanmu pasti tidak dirobohkan. Tuhan ingatkan kepada Zerubabel lewat Zakaria. Pengalamanmu telah membuktikan bahwa baik engkau, nenek moyangmu, orang-orang yang merasa hebat di negerimu, ternyata kekuatan dan kemampuannya sangatlah terbatas. Itu sebabnya diingatkan kepada mereka, jangan mengandalkan kekuatan, jangan mengandalkan kemampuan manusia, karena sangat terbatas. Dalam kitab lain disebut, justru orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya, dia jauh dari anugerah Tuhan, dia terkutuk, dia tidak diberkati Tuhan. Betapa susahnya, betapa sulitnya Zerubabel ketika dia mulai mengordinir umat Tuhan yang telah bertahun-tahun mengalami kesulitan, kembali dari negeri pembuangan, bertemu dengan orang-orang yang tertinggal di negerinya. Betapa sulitnya Zerubabel untuk menyatukan mereka, untuk membuat mereka bersemangat lagi, untuk membuat mereka menjadi satu langkah membangun negerinya dan membangun bait Allah. Tuhan katakan kepada Zerubabel, kepada orang Israel, kekuatanmu, kemampuanmu sebagai manusia
sangatlah terbatas, maka jangan andalkan itu. Kalau engkau tidak mau kecewa, kalau engkau tidak mau gagal, kalau engkau tidak mau kalah, jangan mengandalkan kekuatanmu, jangan mengandalkan kemampuanmu sebagai manusia, sebab sungguh sangat terbatas. Bukankah hal ini juga berbicara kepada kita, saudara yang kekasih? Kita mau tampil menjadi pemenang, kita mau menikmati rancangan terbaik Allah yang dijanjikan bagi orang-orang percaya. Tetapi jika kita mengandalkan kekuatan kemampuan kita yang terbatas, kita pasti gagal, kita pasti kecewa, kita pasti semakin jauh dari Tuhan. Kita telah melihat ada banyak orang-orang yang demikian. Bahkan ketika dia gagal, ketika dia tidak berhasil, orang lain yang dipersalahkan. Gereja yang dipersalahkan. Anak-anak Tuhan yang dipersalahkan. Gembala sidang yang dipersalahkan. Bahkan Tuhan dipersalahkan. Padahal dialah yang telah mengandalkan kekuatan dan kemampuannya yang terbatas. Dia coba mau mengendalikan segala sesuatu dari cara berpikir yang bagi dia merasa mampu. Tetapi ketika dia gagal, ketika dia tidak berhasil, justru orang lain ditempatkan di posisi yang salah. Justru dia katakan, Allah tidak mengasihi kami. Dia katakan, gereja tidak peduli dengan kami. Saudara yang kekasih, mari kembali kepada nasihat firman Tuhan ini. Jangan mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita, karena sungguh sangat terbatas. Yang terakhir, yang keempat, masih di ayat yang sama. Dia, Yesus Kristus Tuhan, adalah Allah yang perkasa bagi milik kepunyaannya, bagi orang-orang percaya yang memiliki rancangan terbaik yang tidak pernah gagal, yang tidak pernah tidak terbukti. Ketika orang percaya mau menampilkan sikap hidup yang keempat. Dalam kitab Sakaria pasal 4 ayat yang ke-6. Masih dalam ayat yang sama. Tetapi perhatikan apa yang Allah inginkan dari hidup kita. Yang keempat, milikilah sikap hati yang tetap setia. Mengandalkan Tuhan dalam segala situasi hidup. Zerubabel diingatkan, orang Israel diingatkan, kita semua diingatkan, engkau harus tetap memiliki sikap hati yang setia untuk hanya mengandalkan Tuhan dalam segala situasi hidup. Yang pasti silih berganti datang. Kalau kita baca kitab Sakaria itu, ada orang-orang yang menyerang Sakaria, Zerubabel. Ada orang-orang yang mulai menabur perkataan yang melemahkan semangat orang lain. Ada orang-orang di sekitar Zerubabel dan di sekitar anak-anak Tuhan yang setia, mulai menyampaikan kata-kata yang tidak menyemangati orang lain. Yang mencoba merontokkan semangat kesatuan umat Tuhan, bahkan membuat pemberontakan dan perlawanan. Tetapi Zerubabel diingatkan, orang-orang percaya diingatkan, kita pun diingatkan supaya kita hidup dalam sikap hati yang setia. Artinya bukan hanya ketika menghadapi masalah, bukan hanya dalam satu hari, bukan hanya dalam satu situasi, tetapi di sepanjang hidup kita, kita harus menampilkan sikap hati yang tetap setia untuk mengandalkan Tuhan dalam segala situasi hidup kita. Setia mengandalkan Tuhan. Bagaimana seorang yang setia mengandalkan Tuhan, saudara? Tentu sebelum memulai segala sesuatu, dia harus berdoa dan menyerahkan kepada Tuhan. Dia harus minta kekuatan dan pertolongan dari Tuhan. Dia harus berharap dalam campur tangan Tuhan yang terbaik. Tetap setia, sikap hatinya
hanya kepada Tuhan. Saya percaya saudara yang kekasih, ketika kita berani dalam sikap hati, tampil dalam sikap hati yang diingatkan kepada Zerubabel, kepada orang Israel masa itu, dan juga kepada kita hari-hari ini, maka Dia Allah yang kita sembah, Yesus Kristus Tuhan, akan membuktikan bahwa rancangan terbaiknya tidak pernah gagal bagi orang-orang percaya. Maka saudara yang kekasih, jika kita tampil dalam 4 sikap hati yang diingatkan kepada kita, Allah pasti mengerjakan bagi umatnya segala sesuatu. Dan pasti yang terbaik yang Allah kerjakan bagi umat Tuhan. Apa itu saudara? Yang pertama, yang patut untuk diperbuatnya, yang patut untuk dikerjakan Tuhan. Sebab Dia tahu segala sesuatu. Dia tahu Dia mau lakukan apa bagi kita. Dia tahu apa yang mau Dia kerjakan bagi kita. Maka itu yang diperbuat Tuhan bagi anak-anak Tuhan. Yang kedua, yang tidak mungkin dapat kita kerjakan, yang tidak mungkin dapat kita lakukan, itu yang dikerjakan Tuhan bagi kita. Tentu menjadi berat bagi Zerubabel ketika melihat negerinya setelah dia pulang. Betapa berantakannya, betapa hancurnya. Jika dia tidak hidup sungguh di dalam Tuhan, dia pasti akan menjadi lemah. Dia pasti tidak bersemangat. Jika dia tidak mau hidup dalam nasihat firman Tuhan, dia pasti akan menyerah. Apa yang Allah kerjakan bagi orang-orang percaya ketika kita berani tampil dalam 4 sikap hati, sikap hidup yang dinasehati lewat Nabi Zakaria kepada Zerubabel dan kepada orang Israel. Yang Allah kerjakan yang tidak mungkin dapat kita kerjakan dalam hidup kita. Artinya Allah akan lakukan yang terbaik yang kita tidak dapat kerjakan. Yang ketiga, lebih dari yang dapat kita kerjakan setiap waktu, itu yang Allah kerjakan dalam hidup kita. Sebab kita sadar, kita sangat terbatas. Kita sadar, kita tidak memiliki kemampuan. Kita sadar bahwa ada banyak hal yang kita tidak dapat kerjakan dalam hidup kita. Tetapi Allah kerjakan itu bagi orang-orang percaya. Saudara yang kekasih, pengalaman kita membuktikan bahwa ada banyak hal yang Allah kerjakan dalam hidup kita yang kita tidak mampu kerjakan, yang kita tidak mampu lakukan, tetapi Allah kerjakan itu setiap waktu dalam kehidupan kita. Maka sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, saya mengingatkan kembali, tinggalkanlah jalan hidup orang fasik yang tidak dikenan, yang tidak disukai oleh Tuhan. Yang kedua, jadilah seorang anak Tuhan yang mau mendengar dan belajar melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Yang ketiga, jangan mengandalkan kekuatan dan kemampuan manusia kita, sebab sangat terbatas. Yang keempat, milikilah sikap hati yang tetap setia, mengandalkan Tuhan dalam segala situasi hidup kita. Maka Allah sang sumber segala berkat, Yesus Kristus Tuhan yang kita sembah, Dia yang akan memberkati hidup kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak.